Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Pelung? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan keberkahan. Sahabat Pelung, sekarang saya berada di daerah Tanah Kusir Kebayoran Lama, tepatnya di makam Sang Proklamator Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia pertama, yaitu Muhammad Hatta. Nah, saat ini kita akan masuk ke dalam untuk berziarah sekaligus bertanya kepada penjaga atau menjawab makam daripada Sang Proklamator Republik Indonesia untuk membersihkan waktu. Mari kita ke dalam. Sekarang saya berada di depan gerbang pintu masuk Bung Hatta, dan di belakang saya ini adalah tempat penerimaan tamu ketika kita akan masuk dan berziarah ke makam Sang Proklamator Bung Hatta. Nah, untuk itu saya ulang untuk sekitar waktu, kita langsung saja kepada penjaga yang ada di dalam makam Bung Hatta, yaitu Pak Sahrul. Kita hampiri sebelum. Saya Pelung, sekarang saya sudah bersama Pak Sahrul, pengelola makam Bung Hatta yang kurang lebih sudah mengelola selama 35 tahun. Dari Pak Sahrul ini saya ingin bertanya tentang cerita daripada makam Bung Hatta selama Pak Sahrul mengelola selama 30 tahun. Bisa dijelaskan Pak? Alhamdulillah. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas perkenannya ziarah makam proklamator. Nah, terus yang kedua, saya akan sedikit menjelaskan tentang makam Bung Hatta dan juga jati diri Bung Hatta selama mengelola pemerintah Republik Indonesia ini. Nah, gunanya adalah untuk menumbuh kembangkan apresiasi dan respon daripada anak-anak bangsa untuk tidak melupakan proklamator dan juga para pahlawannya. Nah, makam proklamator Bung Hatta ini dibangun oleh pemerintah yang diresmikan oleh Presiden Soeharto tanggal 12 Agustus 1982. Makam Bung Hatta ini dibuat untuk kepentingan ziarah umum, upacara-upacara, dan hal-hal yang mendukung tumbuh kembangnya pendidikan anak-anak sekolah. Nah, perlu dijelaskan bahwa Bung Hatta itu bukan cuma proklamator, Bung Hatta itu juga pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, Bung Hatta itu juga wakil presiden pertama,
Republik Indonesia. Bung Hatta juga yang mendirikan lembaga-lembaga pemerintah Republik Indonesia seperti adanya Koperasi, Bank Indonesia, Menteri Perumahan Rakyat, Pramuka, Palang Merah, dan lembaga Angkatan Darat dan sebagainya. Jadi Bung Hatta itu yang membuat ya, yang merancang alat-alat untuk dapat mengemudikan kapal Republik Indonesia ini dalam bidang pemerintahan bersama dengan Bung Karno. Alhamdulillah, kami mohon ke depannya merasa penting ya, kita harus mengingat proklamator dan juga para pahlawan kita, karena bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang akhlakul karimah, bangsa timur yang apresiatif terhadap para pejuangnya. Dan marilah kita hargakan bapak bangsa kita, pejuang kita, dan orang-orang yang membangun Republik Indonesia ini. Nah, jadi makam Bung Hatta ini dibuka jam 8 pagi bahkan sampai malam, karena di sini juga ada Masjid Jami' Bung Hatta, tempat anak-anak bangsa beribadah. Nah, jadi mari di pangkuan Bung Hatta kita berbuat demi kepentingan negara dan bangsa untuk menyelamatkan baik pemerintahan maupun masyarakat Indonesia. Nah, untuk itu sama-samalah kita berdoa semoga kita panjang umur, sehat badan, dan dapat memberikan yang terbaik, merupakan peranan bagi kita untuk kepentingan pembangunan bangsa dan negara. Ingat anak-anak muda, kita harus jangan melupakan proklamator kita, pahlawan-pahlawan kita. Nah, jadilah beliau ini adalah suri tauladan untuk kedirian kita, kemasyarakatan kita, perjuangan kita, dan mudah-mudahan kita berhasil seperti amanah beliau-beliau yang terdahulu dari kita, yang ingin bangsa Indonesia itu hidup makmur, sejahtera lahir dan batin, dari kota sampai ke pelosok-pelosok. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sebelum jelas sekali tadi apa yang disampaikan oleh Pak Sahrul tentang bagaimana seorang proklamator kita, Bung Hatta. Nah, tapi boleh satu pertanyaan lagi, Pak? Boleh. Pesan buat generasi sekarang, Pak. Karena kan generasi muda sekarang mungkin barangkali masih ada yang belum tahu sang proklamator gitu kan, Republik Indonesia pertama, yang wakil presiden pertama gitu, Pak. Barangkali ada saran atau pesan buat generasi muda yang sekarang. Nah, untuk ini anak-anak muda, anak-anak sekolah, anak-anak pelajar, ikuti sifat Bung Hatta ya. Bung Hatta punya sifat 3, jujur, hemat, santun. Nah, ini erat sekali hubungannya dengan akhlakul karimah, agama, dan juga budidaya. Nah, kami harapkan anak-anak bangsa ini tidak pernah melupakan proklamatornya. Mari suri tauladan sang proklamator dan para pahlawan ini jadikan apresiasi untuk perjuangan anak-anak sekalian. Kalau nanti insya Allah jadi pejabat negara, jadi pimpinan pemerintah, bahkan jadi presiden dan juga para menteri, tolong jangan jadi diri sendiri. Pikirkan anak-anak bangsa, selamatkan anak-anak bangsa, selamatkan agama kita, dan selamatkan kesejahteraan bangsa dari pelosok sampai ke kota-kota, dari kota sampai ke pelosok-pelosok. Nah, inilah yang disebut dengan keadilan sosial Republik Indonesia. Luar biasa. Tuh, anak-anak muda generasi sekarang, dengerin tuh tadi apa yang disampaikan Pak Sahrul. Ingat pesan ini baik-baik. Pak Sahrul, saya rasa 2 pertanyaan itu udah cukup, ya kan, sangat jelas sekali. Sekarang kami minta ditemenin untuk ziarah ke makam Bung Hatta, bisa, Pak? Oh, siap. Ya, kita ziarah dulu sebelum. Jadi kita salaman dulu. Oh ya, terima kasih ya, Pak. Ayo. Sip, boleh. Kembali berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejalan dengan penjelasan tadi, maka bagi anak-anak pelajar, nah ini kita berada persis di pusaranya Dr. Haji Muhammad Hatta bin Sheikh Al-Albani. Beliau bukan cuma proklamator, tadi sudah saya jelaskan,
banyak sekali ya peranan beliau dalam rangka menciptakan pemerintahan Republik Indonesia yang sampai sekarang dapat kita nikmati. Nah, mengingat suri tauladanilah sifat-sifat nyata untuk anak-anak nanti dapat memimpin negara ini benar-benar akhlakul karimah dan dapat mensejahterakan bangsa dari kota sampai ke pelosok-pelosok sesuai dengan niat Dr. kita dan Insinyur Soekarno beserta para pejuang. Ya, sebelum tadi juga kita sudah ngomong lagi Pak Sarul sampaikan tentang masa kalau sekarang kita ada di pusaran beliau bagaimananya layaknya bersejarah, kita kirim doa untuk itu saya minta Pak Sarul untuk Mari anak-anak ya, sesuai dengan penjelasan yang diulas bahwa kita berada di pusara makam berarti kita wajib berdoa. Mari kita berdoa. Wabil khusus Dr. Haji Muhammad Hatta bin Syekh Muhammad Jamil, Ibu Hajah Siti Rami Hatta bin Abdul Rahim, seluruh pahlawan kusuma bangsa, orang tua kita, mertua kita, saudara-saudara kita, semuanya insya Allah kebagian rahmat Allah Subhanahu wa taala dan mulia di alamnya, dan kita semua juga diberikan umur, diberikan kesehatan. Amin. Apalagi sebentar lagi udah masuk bulan suci Ramadan, Allah rahmati kita untuk dapat ikut partisipasi mengerjakan ibadah bulan suci Ramadan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'qim nuzulahum wa lahum. Ya Allah ya ahlal kubur minal mu'minin wal mu'minat. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ighfir lana wa lahu. Allahumma ya Allah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadli fi ibadil jannati rabbana wa liwajhina ladzi sabaqna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghairan amana rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana qina ya Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'abrar ya aziz ya ghafar ya Allah ya rahmanir rahim ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin nabiyyi wa rasulih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barak.
Sepelung, tadi kita sudah mendengar penjelasan dari Pak Sahrul mengenai sejarah daripada Sang Proklamator Republik Indonesia dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia pertama. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Pak Sahrul menambah pengetahuan tentang kita tentang sejarah Sang Proklamator Republik Indonesia dan juga menjadi pengetahuan khususnya untuk generasi muda. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.